properti lumayan mulai bergeliat after insya Allah akan sangat bergeliat. 2 months cutting rate, sekarang sudah 5% begitu ya. Nih kalau dilihat dari sisi sektor properti overall nih ya, ketika kemudian tampaknya suku bunga tinggi sudah mulai ditinggalkan, ini seperti apa Pak Hiramsyah? Betul, setuju Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat memang tadinya dipikir BI tidak akan menurunkan tingkat suku bunga gitu ya kemarin. Tapi knowing Pak Gubernur BI yang selama ini sangat mencermati apa yang terjadi secara makroekonomi, terutama yang terjadi di Fed gitu ya. Sudah beberapa kali mengambil keputusan mendahului Fed dan ternyata betul. Tanggal 24 September nanti Fed akan melakukan sidang dan besok akan ada pidato tahunan di Wyoming, Kansas City yang diperkirakan sifatnya akan sangat dovish dan diharapkan di bulan September nanti Fed akan kembali menurunkan tingkat suku bunga. Dan satu lagi yang kita juga mesti lihat bahwa di bulan Mei 2026, Jeremy Powell, Gubernur Sentral Bank Amerika akan habis masa tugas. Dan tentu yang menggantikan adalah pilihan Presiden Trump. Betul. Yang akan sangat dovish untuk mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Trump untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika dan dunia yang jauh lebih baik. Apalagi kita juga sama-sama tahu di bulan November 2026 akan ada midterm election Amerika. Sehingga Trump pasti tahun depan itu akan berjuang habis-habisan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga tingkat inflasi agar ratingnya di midterm election November 2026 tinggi. Ini semua tentunya menjadi katalis positif buat tumbuhnya perekonomian dunia, terutama buat sektor properti, terutama buat saham-saham yang masih under value. Oke, termasuk di sini ada Sentul City ya kalau masuk ke sana ya. Nah kalau dilihat dari pandangan perusahaan sendiri terhadap kondisi perekonomian saat ini begitu ya. Kita akan lihat kayaknya proyeksi perekonomian akan melambat begitu ya di tahun ini. Banyak ekonom juga yang ini kayaknya udah bahasan rutin ya, daya beli turun gitu ya. Apakah ini juga dari sisi indikator masih menunjukkan pelemahan dan juga dirasakan dampaknya secara overall, khususnya ya di properti secara keseluruhan. Kalau saya melihatnya agak berbeda Mbak Maria. Kita melihat dalam satu konteks yang lebih utuh dan tidak hanya sesaat, tapi juga kita lihat tren yang sudah terjadi dan possibility yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita harus paham bahwa tahun 2024 itu terjadi pemilihan umum di 60% negara di dunia. India, China, Amerika, Indonesia, Rusia, semua pemilihan umum. Kemudian dampak dari COVID yang belum selesai, kemudian perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan, kemudian Trump tariff yang juga menimbulkan kejutan-kejutan. Kita sendiri juga pemerintah baru masa transisi, belum 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tentunya ini semua menimbulkan situasi di mana orang cenderung wait and see. Tapi kalau kita lihat tren dari tingkat konsumsi, sesungguhnya trennya itu positif. Ya. Dan kita jangan hanya lihat sesaat, tapi saya berkeyakinan first half 2025 itu insya Allah akan jauh lebih baik, terutama nanti di kuartal keempat gitu ya. Dan 2026 akan juga insya Allah jauh lebih membaik. Ya, karena tadi secara makroekonomi, secara geopolitik, kemarin juga Trump sudah bertemu dengan Putin ya, dan Zelensky sudah menyatakan bahwa perang Rusia-Ukraina insya Allah akan segera selesai. Semua ini akan sangat positif untuk mendorong turunnya tingkat suku bunga sehingga akan cenderung dovish dan tren ini akan terus sampai dengan 2027-2028 gitu ya. Dan kita tentunya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Jangan lupa, sekarang ini Indonesia di antara G20 country adalah negara nomor 2 pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pertama kali dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalahkan China. Itu dia sih. Dan masih kita hanya kalah sama India. Kalahnya sama India dan masih on the track menuju ke pertumbuhan. Ya. Karena saya sangat optimis dengan program-programnya Pak Prabowo. Oke, dengan turunnya suku bunga ini Pak Hiramsyah, apakah ini kemudian mendorong secara signifikan begitu ya dorongan ke sektor properti termasuk juga untuk bisnis perseroan ke depan? Artinya adalah ini akan cukup sinkronis dengan kalau kita membahas daya beli ya, artinya orang akan bisa punya optimisme lagi gitu ya untuk punya properti, punya hunian atau mempunyai properti kedua gitu, ketiga. Nah ini seperti apa Pak Hiramsyah? Betul Mbak Maria, kita mungkin agak berbeda ya kalau saya lihat. Tadi gini, secara makroekonomi geopolitik semuanya positif.
secara sektoral, sektor properti itu adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo. Dengan program 3 juta rumah, beliau sebelum dilantik pun sudah membentuk Pokja Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Pak Hasyim gitu ya. Kemudian kebijakan mengenai PPN DTP itu juga masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2025 dan saya berkeyakinan dan insya Allah itu akan terus berlanjut sampai dengan 2026. Dan jangan lupa bahwa saya juga kebetulan masih di DPP RI gitu ya, di Dewan Pembina, kita masih mempunyai PR 11 juta backlog perumahan. Dan semua masih ingat prinsip Baiti Janati. Jadi kebutuhan paling mendasar manusia itu adalah perumahan. Tidak mungkin manusianya bisa disiplin, bisa sehat segala macam kalau perumahannya tidak dibangun. Karena penyakit kesehatan kita itu adalah karena masalah sanitasi. Dan masalah sanitasi hanya bisa diberantas kalau perumahan rakyatnya sehat dan tidak kumat. Makanya saya berkeyakinan bahwa 5 tahun pemerintahan Presiden Pak Prabowo, sektor perumahan akan mendapatkan perhatian yang luar biasa besar. Kalau itu kan karena kalau tadi kita kombinasi antara tekanan global atau mungkin support global, kondisi dari support domestik jelas gitu ya. Nah kalau ke usernya sendiri nih Pak, apakah memang suku bunga turun ini ada minat belinya juga cukup tinggi atau seperti apa sih Pak? Pertama tadi Pak? dengan menjelang 1 tahunnya masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo, yang tentunya juga secara politik, secara confidence level semua akan jauh membaik. Itu satu ya, sehingga orang lebih berkeberanian lagi untuk mengambil keputusan spending, terutama membeli rumah yang menjadi kebutuhan dasar. Yang kedua, tingkat suku bunga KPR kita juga akan semakin rendah. Itu juga sangat support gitu ya. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, apakah itu PPN DTP, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang sifatnya memberikan insentif itu juga terus-menerus diberikan. Itu menurut saya akan sangat berdampak positif ya terhadap sektor perumahan, apalagi dikaitkan dengan target Pak Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Jangan lupa sektor perumahan itu mempunyai 18 kali multiplier effect. Jadi kalau sektor perumahannya tumbuh dan berkembang, dia berdampak sampai dengan 18 kali. Karena dia labor intensif, membuka lapangan pekerjaan, pabrik keramiknya tumbuh, pabrik semennya tumbuh, semua tumbuh. Jadi itu yang membuat keyakinan kita, para pemain properti, bahwa there is already a very bright light at the end of the tunnel. Wow, ini ya kayak udah mulai mau sunrise lagi ya. Tinggal semua bersiap aja untuk kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing.